Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, sekarang amatilah ilustrasi dua kegiatan berikut ini. Sahabat cerdas, pada ilustrasi tersebut terdapat dua kegiatan. Yang pertama, mengendarai sepeda motor, dan yang kedua, bersepeda. Menurut pendapatmu, kegiatan manakah yang lebih menyehatkan? Tentu, kegiatan bersepeda lebih menyehatkan. Lalu tahukah kalian mengapa bersepeda merupakan kegiatan yang lebih menyehatkan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Tentu jawabannya iya. Karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tubuh yang bergerak aktif menjadi lebih sehat karena tubuh digunakan sesuai fungsinya. Ketika bergerak, organ gerak seperti tulang, otot, dan sendi bekerja. Otot, tulang, dan sendi dilatih untuk dapat bekerja sesuai fungsinya. Sahabat cerdas, kegiatan yang dapat melatih dan menjaga kesehatan organ gerak, salah satunya adalah bersepeda. Selain menyehatkan, bersepeda juga menyenangkan untuk dilakukan. Sekarang, marilah kita baca bacaan berikut ini mengenai manfaat bersepeda. Kemudian, kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ide pokok pada paragraf pertama adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Ide pokok pada paragraf kedua adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda,
jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Ide pokok paragraf ketiga adalah bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Ide pokok paragraf keempat adalah bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Ide pokok paragraf kelima adalah bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Ide pokok pada paragraf ke-6 adalah bersepeda dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda, sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar, cukup efektif untuk mengurangi stres. Ide pokok pada paragraf ke-7 adalah bersepeda bermanfaat untuk mengurangi stres. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan bermain sepak bola. Permainan sepak bola merupakan permainan yang membutuhkan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif bergerak. Tentu hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian amati aktivitasmu sehari-hari. Misalnya saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Kemudian tangan kita bisa mengayun, memegang, dan menggenggam. Tentu kalian sudah tahu jawabannya, karena pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang tulang manusia.
Dalam tubuh kita terdapat 206 tulang yang saling berhubungan dan membentuk rangka tubuh. Sekarang, mari kita mengenal lebih jauh tentang rangka tubuh manusia. Rangka tubuh menopang tubuh sehingga kita dapat berdiri. Rangka tubuh juga merupakan alat gerak tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Selanjutnya, kita akan mengenal tulang penyusun rangka kepala. Tulang penyusun rangka kepala antara lain tulang dahi, tulang air mata, tulang tapis, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang baji. Selanjutnya, kita akan mengenal tulang penyusun rangka badan. Rangka badan dimulai dari leher sampai panggul. Rangka badan terbagi menjadi 5, yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang belakang. Penyusun tulang dada dan tulang rusuk antara lain hulu tulang dada, badan tulang dada, tulang taju pedang, 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang bersatu, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, tulang anggota gerak yang terdiri dari tulang anggota gerak atas yang berupa tangan dan tulang anggota gerak bawah yang berupa kaki. Berikut ini bagian-bagian dari tulang anggota gerak atas. Tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Dan berikut ini bagian dari tulang anggota gerak bawah. Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Sahabat cerdas, sekarang kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari rangka tubuh manusia. Sekarang, mari kita belajar untuk mengenal fungsi dari masing-masing tulang. Tulang dan fungsinya. Tulang hasta membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil, tulang yang menyusun lengan bagian bawah
serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang paha sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Tulang kering sebagai penyangga berat tubuh serta menghubungkan antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis mendukung tulang kering dalam menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Tulang telapak kaki memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Sahabat cerdas, berbagai kegiatan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang sudah memberikan kita kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Nah, sudahkah kalian bersyukur atas semua itu? Dan bagaimana caramu untuk bersyukur? Kita dapat bersyukur dengan cara menggunakan nikmat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sekarang agar kita menjadi lebih bersyukur, mari kita baca cerita inspiratif berikut ini, yaitu tentang penyandang cacat yang sukses. Kemudian kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek. Plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi,
Dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama. Kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini, dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak. Katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa, dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah, Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Berikut ini ide pokok setiap paragraf pada bacaan penyandang cacat yang sukses. Ide pokok paragraf 1. Sidik lahir dengan kondisi memprihatinkan. Paragraf 2. Meski tubuhnya tak sempurna, Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Paragraf 3. Sidik memilih keluar dari Yayasan Suap Prasidya dan mencari pekerjaan lain. Paragraf 4. Sidik memulai usaha dengan modal 1 juta rupiah dari sumbangan Pemda DKI. Paragraf 5. Sidik sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf 6. Berkat kegigihan Sidik, ada pengusaha lokal yang menyumbangkan sepeda motor. Paragraf 7. Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Paragraf 8. Kini Sidik bisa mengantungi keuntungan 1-2 juta rupiah per bulan dari usahanya. Bagaimana sahabat cerdas?
Inspiratif bukan cerita yang kamu baca? Orang yang berkebutuhan khusus pun dapat beraktivitas layaknya orang normal. Lalu bagaimana dengan kita? Sahabat cerdas, membaca merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan dan menambah pengetahuan kita. Pada saat membaca buku, sebenarnya kita dapat menebak isi buku berdasarkan sampul atau cover buku tersebut. Karena memang cover atau sampul merupakan bagian dari buku yang berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang cover. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi, serta menguatkan isi dari buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran 3. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga penduduknya tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Sekarang, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Peta tersebut merupakan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010. Dengan melihat peta tersebut, kita dapat mengetahui kepadatan penduduk di setiap daerah dengan memperhatikan warnanya. Dengan melihat peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Tentu yang paling padat adalah Pulau Jawa. Kemudian, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Tentu jawabannya adalah Pulau Papua, terutama di Provinsi Papua Barat dengan kepadatan kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Berdasarkan peta tersebut, kita mengetahui bahwa kepadatan penduduk pada Provinsi Lampung adalah 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Berdasarkan peta tersebut, kita mengetahui bahwa Provinsi Papua Barat merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah, yaitu kurang dari 10 orang per kilometer persegi.
Sahabat cerdas, wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Sekarang, mari kita belajar untuk mengenal suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sekarang mari kita pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang mendiaminya. Untuk gambar pertama, Pulau Papua. Suku bangsa yang mendiaminya adalah gambar pertama. Suku bangsa yang mendiami daerah Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Gambar selanjutnya, Pulau Sumatera. Suku yang mendiami Pulau Sumatera ditunjukkan oleh gambar kedua. Suku yang mendiami Pulau Sumatera antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, dan suku Minangkabau. Gambar selanjutnya, Pulau Kalimantan. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan ditunjukkan oleh gambar pertama. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan antara lain suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Suku yang mendiami Pulau Sulawesi ditunjukkan oleh gambar ketiga. Suku yang mendiami Pulau Sulawesi antara lain suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Minahasa. Selanjutnya, Pulau Jawa. Suku yang mendiami Pulau Jawa ditunjukkan pada gambar kedua. Suku yang mendiami Pulau Jawa antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Selanjutnya, Kepulauan Nusa Tenggara. Suku yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara ditunjukkan oleh gambar pertama. Suku yang mendiami Pulau Nusa Tenggara antara lain suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Selanjutnya, Kepulauan Maluku. Suku yang mendiami Kepulauan Maluku ditunjukkan pada gambar ketiga. Suku yang mendiami Kepulauan Maluku antara lain suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Selanjutnya, Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ditunjukkan oleh gambar pertama. Suku asli Pulau Bali adalah suku Bali. Demikian tadi sahabat cerdas persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Meskipun beragam, namun kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang harus dijaga. Sekarang, mari kita baca bacaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kemudian kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kalimat utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama.
Jadi, ide pokok pada paragraf tersebut adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok paragraf kedua adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Kalimat utama pada paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf ketiga adalah program Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok paragraf keempat dapat kita tuliskan: tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok dapat kita tuliskan: Tri Kerukunan Umat Beragama yang pertama yaitu kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu, juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf ke-6 adalah
tri kerukunan umat beragama yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama. Adapun tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokoknya adalah tri kerukunan umat beragama yang ketiga, yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Sahabat cerdas, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang, mari kita belajar untuk mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama Pancasila antara lain keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan hidup rukun antar sesama umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua antara lain saling mencintai sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila antara lain menumbuhkan rasa cinta tanah air, cinta perdamaian dan persatuan, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain melaksanakan musyawarah untuk mufakat, menjunjung tinggi hasil keputusan musyawarah, mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, mengembangkan suasana kekeluargaan dan gotong royong, dan bersikap adil. Sahabat cerdas, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah antara lain memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi,
tidak mau mengikuti upacara bendera, dan menginjak teman. Sedangkan di lingkungan rumah antara lain, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Kemudian di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, dan mencuri. Sahabat cerdas, berbagai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia layak disebut sebagai bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Berikut ini beberapa faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Di antaranya, 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna hijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Sekarang, mari kita belajar lebih jauh tentang penampakan alam di Indonesia. Amatilah keempat gambar penampakan berikut. Kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan penampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan penampakan buatan yang ada di Indonesia. Gambar pertama gunung, merupakan penampakan alam. Gambar kedua sungai, merupakan penampakan alam. Gambar ketiga danau, merupakan penampakan alam. Dan gambar keempat bendungan, merupakan penampakan buatan. Sahabat cerdas, dari gambar tersebut kita mengetahui ada penampakan alam dan penampakan buatan. Lalu apa itu penampakan alam dan penampakan buatan? Mari kita belajar lebih jauh mengenal penampakan alam dan penampakan buatan. Penampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Jadi,
Kenampakan alam diciptakan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Contoh kenampakan alam antara lain gunung, laut, danau, sungai, dan pantai. Dan beberapa kenampakan alam lain seperti air terjun, dataran rendah, dan dataran tinggi. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya, waduk, sawah, jalan, pemukiman penduduk, dan bandara. Dan beberapa kenampakan buatan lain seperti terminal, pasar, dan lain sebagainya. Sahabat cerdas, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Sekarang, mari kita mengenal bentang alam di setiap pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau Jawa. Kita akan mengenal bentang alam secara umum di Pulau Jawa meliputi gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Gunung yang ada di Pulau Jawa antara lain Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Kemudian lembah yang ada di Pulau Jawa antara lain Lembah Green Canyon, Lembah Dieng, dan Lembah Kaliurang. Kemudian bukit, Bukit Sumedang, Bukit Kidul, dan Bukit Candi Abang. Sungai yang ada di Pulau Jawa misalnya Sungai Ciliwung, Sungai Brantas, dan Sungai Bengawan Solo. Dataran rendah yang ada di Pulau Jawa, dataran rendah Madiun, Surakarta, dan Semarang. Kemudian pantai yang ada di Pulau Jawa ada Pantai Parangtritis, Pantai Anyer, Pantai Klayar, dan Pantai Pangandaran. Pulau Sumatera. Bentang alam secara umum di Pulau Sumatera, gunung ada Gunung Marapi, Gunung Kerinci, Gunung Talang, Gunung Sinabung, dan Gunung Dompu. Kemudian lembah ada Lembah Anai, Lembah Ngarai Sianok, dan Lembah Harau. Kemudian untuk bukit ada Bukit Pasai, Bukit Barisan, dan Bukit Minangkabau. Sungai ada Sungai Musi, Sungai Angkola, dan Sungai Bangku. Dataran rendah ada Dataran Rendah Asahan, Muarut Jambi, dan Kota Jambi. Kemudian pantai ada Pantai Ipoh, Pantai Trikora, Pantai Sorake, dan Pantai Air Manis. Pulau Kalimantan. Bentang alam secara umum di Pulau Kalimantan, gunung ada Gunung Bukit Raya, Gunung Geliangpran, Gunung Menyapa, Gunung Asing, dan Gunung Batu Tilan. Kemudian lembah ada Lembah Bawang dan Lembah Kahung. Bukit ada Bukit Lintang, Bukit Kelam, dan Bukit Langara. Kemudian sungai ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Martapura. Dataran rendah ada Dataran Rendah Rendep, Pulau Kapuas, dan Ketapang. Kemudian pantai yang ada di Pulau Kalimantan ada Pantai Maratua, Selimpai, Tanjung Batu, dan Pantai Kubu. Pulau Sulawesi. Bentang alam secara umum di Pulau Sulawesi. Gunung ada Gunung Latimojong, Gunung Tondano, Gunung Kelabat, dan Gunung Soputan. Kemudian lembah ada Lembah Lemelu, Lembah Rama, dan Lembah Biru. Kemudian bukit ada Bukit Barui, Bukit Luwu,
dan dataran tinggi Wajo. Kemudian sungai ada Sungai Maraleng, kemudian Sungai Poso, dan Sungai Maraju. Dataran rendah ada dataran rendah Mamuju, Maros, dan Bulukumba. Kemudian pantai ada Pantai Losari, Pantai Dato, Pantai Lakeba, dan Pantai Pulisan. Pulau Papua. Bentang alam secara umum di Pulau Papua. Gunung ada Gunung Puncak Jaya, Puncak Mandala, dan Puncak Trikora. Kemudian lembah ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Bukit ada Bukit Karang, Bukit Kobre, dan Bukit Tungkuwiri. Kemudian sungai ada Sungai Digul, Sungai Membramo, dan Sungai Undil. Dataran rendah ada dataran rendah pesisir Arafuru, kemudian Merauke, dan pesisir selatan Papua. Kemudian pantai ada Pantai Teluk Triton, Pantai Lampu Satu, Pantai Bakaro, dan Pantai Pulau Kepulauan Maluku. Bentang alam secara umum di Kepulauan Maluku antara lain gunung ada Gunung Binaya, Gunung Gamalama, Gunung Dukono, dan Gunung Gamkonora. Lembah ada Lembah Alimato, Lembah Agro, dan Lembah Manulesa. Kemudian bukit ada Bukit Masbait, Bukit Laguna, dan Bukit Tidore. Sungai ada Sungai Yaro, Sungai Apu, dan Sungai Eti. Kemudian dataran rendah ada Dataran Rendah Kei, Dataran Rendah Morotai, dan Dataran Rendah Seram. Kemudian pantai ada Pantai Ora, Pantai Guarici, Pantai Tobelo, dan Pantai Natsepa. Pulau Bali. Bentang alam secara umum di Pulau Bali. Gunung ada Gunung Agung, Gunung Batur, dan Gunung Bratan. Kemudian lembah ada Lembah Bidadari, Lembah Pantunan, dan Lembah Tukat Melangit. Kemudian bukit ada Bukit Belong, Bukit Campuhan, dan Bukit Batu Kursi. Kemudian sungai ada Sungai Badung, Sungai Petano, dan Sungai Nyuling. Dataran rendah ada Dataran Rendah Gianyar, Dataran Rendah Tabanan, dan Dataran Rendah Buleleng. Kemudian pantai ada Pantai Nusa Dua, Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan Pantai Jimbaran. Kepulauan Nusa Tenggara. Bentang alam secara umum di Kepulauan Nusa Tenggara. Untuk gunung ada Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Klimutu, dan Gunung Egon. Lembah ada Lembah Rinjani, Lembah Hijau Lombok, dan Lembah Poundoa. Kemudian bukit ada Bukit Wairinding, Bukit Manduu, dan Bukit Merese. Kemudian sungai ada Sungai Wanokaka, Sungai Tuasene, dan Sungai Powu. Kemudian dataran rendah ada Dataran Rendah Lombok, Dataran Rendah Sumbawa, dan Dataran Rendah Flores. Dan pantai ada Pantai Senggigi, Pantai Selong Belana, kemudian Pantai Gili Trawangan, dan Pantai Lasiana. Demikian tadi sahabat cerdas bentang alam yang ada di wilayah Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim Indonesia. Lalu tahukah kalian apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu.
Sekarang mari kita mengenal iklim yang ada di Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis antara lain suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian, perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Serta curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim muson dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Dan yang ketiga, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas, sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Sekarang, mari kita mengenal beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian, kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah kalimat pertama. Jadi ide pokok pada paragraf pertama dapat kita tuliskan, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Kalimat utama pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf kedua dapat kita tuliskan, faktor iklim yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah.
tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya, pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Kalimat utama pada paragraf ketiga adalah kalimat pertama, sehingga ide pokok dapat kita tuliskan: faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan: air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Kalimat utama pada paragraf kelima terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok pada paragraf kelima dapat kita tuliskan: faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Kalimat utama pada paragraf ke-6 terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan: manusia mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok paragraf ke-7 dapat kita tuliskan: faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas, faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengenal persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Flora Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan
Flora Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Flora Indo-Malayan memiliki karakteristik 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. Dan yang ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan karakteristik flora Indo-Australian antara lain: 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Persebaran fauna di Indonesia. Perhatikan peta persebaran fauna berikut ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewan yang termasuk tipe Asiatis antara lain gajah, badak bercula 1, harimau Sumatera, orang utan, dan beruang madu. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh hewan tipe peralihan antara lain anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan kuskus. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh hewan tipe Australis antara lain burung cendrawasih, burung nuri, walabi, burung kasuari, dan kanguru pohon. Demikian sahabat cerdas keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan keberadaan flora dan fauna tersebut. Tindakan seperti pembakaran hutan, penebangan liar, dan perburuan liar dapat mengancam keberadaan flora dan fauna dan dapat menyebabkan punahnya jenis flora dan fauna tertentu. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang mari kita mengenal penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Pengamalan sila-sila Pancasila. Sekarang mari kita pasangkan antara sila-sila Pancasila dengan pengamalannya. Sila pertama, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, belajar kesenian dari daerah lain. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang.
perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Amatilah gambar-gambar berikut, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar pertama, bersedekah, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar kedua, berbuat jahil kepada teman, tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Gambar ketiga, membersihkan lingkungan, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar keempat, bergotong royong, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar kelima, membuang sampah ke sungai, tidak sesuai dengan sila Pancasila. Gambar keenam, beribadah sesuai keyakinan, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar ketujuh, menjenguk teman yang sakit, sesuai dengan sila Pancasila. Dan gambar kedelapan, berburu secara liar, tidak sesuai dengan sila Pancasila. Gambar ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Bejo yang meskipun sudah tua namun masih kuat untuk mencangkul. Tahukah kalian mengapa Pak Bejo yang meskipun sudah tua namun masih kuat untuk mencangkul? Jawabannya, karena Pak Bejo masih memiliki tulang-tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenal lebih jauh tentang tulang sebagai alat gerak pasif manusia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar lebih jauh untuk mengenal otot sebagai alat gerak aktif manusia. Tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya pada otot bisep dan trisep. Ketika lengan bawah diangkat ke atas, otot trisep berelaksasi, sedangkan otot bisep berkontraksi. Kemudian saat lengan bawah dikembalikan ke posisi semula, otot trisep berkontraksi, sedangkan otot bisep berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: menggerakkan badan dan alat gerak, sehingga manusia dapat melakukan berbagai gerakan, seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan organ tubuh bagian dalam, seperti pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan pada saluran kemih. Menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Macam-macam otot manusia. Otot manusia terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos antara lain: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. Terletak pada organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih.
pergerakannya lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, tidak diperintah oleh otak, atau bekerja secara otomatis. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik antara lain: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, pergerakannya cepat dan mudah lelah, mempunyai pigmen mioglobin, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Syaraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung antara lain: otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang otot manusia. Bagaimana? Sudah paham? Untuk lebih memahaminya lagi, sekarang mari kita baca bacaan tentang otot manusia berikut ini. Kemudian kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan beberapa fungsi otot manusia. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Kalimat utama pada paragraf kedua terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan: otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia
yang tidak disengaja. Gerakan manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan: otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga, dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan: otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok dapat kita tuliskan: otot berfungsi mempertahankan postur tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Kalimat utama pada paragraf ke-6 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan: otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sahabat cerdas, kita telah belajar lebih jauh tentang otot manusia. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang cover? Kita telah mengetahui syarat-syarat cover yang baik. Sekarang kita akan mencoba untuk mendesain cover. Untuk dapat menghasilkan cover yang baik, kita harus benar-benar memahami isi bacaan atau isi buku yang akan kita buat covernya. Setelah kita memahami isi bacaan atau isi buku, kemudian kita akan membuat desain background cover. Nah, sebelum kita membuat, mari kita belajar terlebih dahulu tentang desain cover. Desain cover. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, dan desain penuh warna dan gambar. Desain pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman.
Bahkan, terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pernahkah kalian bermain sepak bola? Saat bermain sepak bola, pernahkah kalian mengalami keseleo atau cedera? Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Sekarang, mari kita mempelajari gerakan-gerakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk pemanasan. Sahabat cerdas, berikut ini macam-macam gerakan otot yang dapat kita lakukan saat pemanasan. Yang pertama, gerak membengkokkan. Contohnya gerakan membengkokkan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian gerak meluruskan. Contohnya gerakan meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian gerakan mendekatkan. Contohnya gerakan mendekatkan tungkai dengan tubuh. Kemudian gerak menjauhkan. Contohnya gerak merentangkan tangan dan gerak tungkai menjauhkan dari tubuh. Kemudian gerak memutar. Contohnya gerakan memutar lengan. Dan yang terakhir, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Contohnya gerak mengentakkan kaki dan gerak menekan benda menggunakan tangan. Sahabat cerdas, selain melakukan gerakan-gerakan pemanasan tadi, untuk menghindari cedera, kita juga dapat melakukan beberapa hal yang dapat menjaga dan merawat kesehatan otot. Sekarang, mari kita mempelajari lebih jauh tentang cara menjaga kesehatan otot. Cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu,
yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti berolahraga, berjalan jauh, atau berlari. Dan yang ketiga, melakukan latihan rutin. Latihan rutin yang dapat kita lakukan misalnya jogging, bersepeda, atau latihan kebugaran di pusat kebugaran. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Dan yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Misalnya, putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, daging sapi, minyak ikan, keju, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Sahabat cerdas, berbicara tentang otot membuat Pak Guru teringat dengan Ade Rai. Tahukah kalian siapa itu Ade Rai? Sekarang mari kita mengenal sosok Ade Rai. Ade Rai, binaragawan perkasa Indonesia. Ade Rai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Ade Rai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok paragraf pertama dapat kita tuliskan, Ade Rai adalah binaragawan yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Pada waktu kecil, Ade Rai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Ade Rai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan, hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Ade Rai hanya 55 kg. Kalimat utama pada paragraf kedua terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf kedua dapat kita tuliskan, waktu kecil Ade Rai memiliki tubuh kurus. Ade Rai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Ade Rai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis. Hingga pada akhirnya, dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ketiga dapat kita tuliskan, Ade Rai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Prestasi pertama Ade Rai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya Ade Rai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf keempat dapat kita tuliskan, prestasi pertama Ade Rai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Masalah prestasi yang diraih Ade Rai
tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf kelima dapat kita tuliskan, prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Kalimat utama pada paragraf ke-6 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan, berkat prestasi-prestasinya, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Aderai juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah, serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-7 dapat kita tuliskan, setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga.